Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rama Kaneko, NPM 1821030499. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, kelas Muamalah H. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi. Ya, populasi penelitian. Setelah peneliti merumuskan permasalahan, tujuan dari rancangan penelitian dengan tepat dan benar, maka tahap selanjutnya yaitu menentukan objek penelitian dan data akan dikumpulkan. Idealnya data dikumpulkan dari semua objek yang dipermasalahkan. Akan tetapi hal ini akan terlalu banyak membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu sehingga karena tidak efisien. Oleh karena itu, bila seseorang penelitian pada umumnya hanya menggunakan sebagian dari keseluruhan objek penelitian yang kemudian disebutkan dengan sampel. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan orang, benda hidup atau benda mati, kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan atau ciri yang sama. Misalnya, penduduk suatu kota atau kecamatan, mahasiswa di institut atau di universitas, narapidana di suatu lembaga pemasyarakatan, anak-anak usia sekolah dari kalangan keluarga broken home, dan sebagainya. Masalah sampling dalam penelitian berawal dari kehendak peneliti untuk yang pertama itu mereduksi objek penelitiannya. Artinya peneliti tidak bermaksud meneliti semua objek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, tetapi hanya saja dari objek gejala atau peristiwa tersebut. Yang kedua, menggeneralisasikan hasil penelitian. Artinya kesimpulan-kesimpulan penelitian akan digeneralisasikan terhadap semua objek, gejala, atau peristiwa yang lebih luas. Berdasarkan dua hal di atas, reduksi dan generalisasi, maka timbul masalah sampling dalam setiap penelitian ilmiah. Namun sebelum menguraikan teknik sampling, maka perlu diketahui beberapa istilah sebagai berikut. Yang pertama, itu populasi atau universe adalah keseluruhan unit atau manusia, dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama, misalnya polisi. Yang kedua ada subpopulasi, adalah sejumlah unit atau manusia yang menjadi bagian dari populasi, misalnya polisi wanita atau poluan. Yang ketiga ada elemen populasi atau subpopulasi, misalnya anggota polisi. Yang keempat ada populasi sasaran atau target population, adalah populasi dari mana akan ditarik suatu sampel berdasarkan teknik sampling tertentu, misalnya perwira menengah polisi. Yang kelima itu ada kerangka atau frame, adalah daftar dari orang-orang atau unit yang merupakan bagian dari sampel yang mewakilkan populasi. Secara umum, populasi ada juga yang memahaminya dalam suatu penelitian. Yang pertama itu ada target population dari sampel populasi. Yang kedua itu ada target populasi, adalah populasi kepada siapa kesimpulan akan diberlakukan atau digeneralisasikan. Adapun sampel populasi adalah dari mana sampel diambil. Idealnya dalam suatu penelitian, target populasi identik dengan sampel populasi, terutama apabila digunakan metode statistik internasional, maka keadaan ideal tersebut mutlak harus dipenuhi. Yang ketiga ada problem populasi dan data polisi. Problem populasi adalah kepada siapa hasil penelitian. Populasi ini pada umumnya sudah tercermin dalam rumusan masalah penelitiannya.
Adapun data populasi adalah populasi dari mana data diperoleh melalui sampel populasi. Sekian materi populasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.